Halo, assalamualaikum Bun. Apa kabar? Ketemu lagi di channel aku di Denimo. Semoga bunda semua sehat dan adik bayi dan dedeknya semua sehat ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung aja Bun. Di sini aku mau sharing mengenai pengalaman anak aku di bawah usia 1 tahun. Beberapa bulan yang lalu itu sempat kena ISK atau infeksi saluran kencing ya Bun. Jadi nanti di sini aku akan sharing awal mulanya seperti apa, dan mungkin ini bisa jadi pembelajaran juga buat bunda-bunda di luar sana ya. Oke, langsung aja. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe YouTube channel aku. Terima kasih. Oke, langsung aja Bun. Pertamanya, awal ketahuan kalau anakku kena infeksi saluran kencing itu waktu anakku sekitar beberapa hari suhu badannya itu hangat ya. Jadi sekitar 37,2, 37,4, kemudian besoknya 37,5, habis itu tuh turun lagi. Pokoknya panasnya agak naik turun sampai terakhir panasnya itu parah banget sampai 38, di atas 39. Pokoknya 38 dan 39, dan itu mulai dehidrasi. Waktu itu aku kira sakit biasa karena aku nggak ada pengalaman anak aku demam, karena ini baru pertama kali. Kalau nggak vaksin biasanya dia nggak pernah imunisasi, biasanya dia demam, cuman ini nggak pernah kayak sakit yang aneh-aneh gitu loh. Jadi nggak pernah kepikiran kalau ternyata ada silent disease atau penyakit yang tersembunyi Bun. Jadi waktu itu ya aku kasih sunmol biasa aja, dan memang turun suhunya. Cuma waktu itu aku bawa ke DSA sempet, dan dilihat memang ada radang. Waktu itu radang tenggorok waktu itu, karena kebetulan awal-awal MPASI ya kan, masih gonta-ganti menu, mungkin adaptasi juga, memang ada radangnya. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah dikasih obat dari DSA, ternyata anakku itu qadarullah itu masih panas banget, panas tinggi gitu ya. Aku nggak pernah anakku jadi kayak gitu Kak Bun, jadi panas gitu. Aku takut banget, apalagi udah mulai ngingau gitu, tidur nggak bisa, bisa tidur cuman kayak lemes, aktivitas juga nggak terlalu aktif seperti biasanya. Tetap aku kasih cairan biar nggak dehidrasi tetap aja, tapi sampai dia kebangun malam-malam itu panas tinggi dan mulai ngingau, itu udah mulai aku takut banget. Akhirnya aku cepet-cepet jam 2 malam itu ke UGD, dan setelah itu aku putuskan untuk ranap, karena udah daripada di rumah aku nggak bisa mantau atau takut salah langkah. Akhirnya biar dokter aja yang menangani sakitnya anakku itu. Apalagi demamnya cukup tinggi sampai katanya memang dehidrasi, walaupun ringan ya, tapi tetap aja seorang ibu takut ya Bun kalau misalkan ada apa-apa. Setelah itu aku putuskan untuk ranap aja daripada pulang ke rumah takut nanti malah salah obat atau salah penanganan, takut banget ya. Akhirnya itu opname. Waktu dicek darahnya Bun, anakku itu leukositnya ternyata tinggi, dan sempat memang kumoh atau muntah-muntah gitu. Takutnya dokter IGD-nya sih bilang kalau mungkin kemungkinan ini mungkin tipes ya. Dilihat apalagi gejalanya itu masih diagnosis awal, nanti akan dianalisis lagi, diobservasi lagi oleh DSA atau dokter spesialis anak. Jadi disarankan untuk rawat inap sekalian. Setelah itu langsung aja ke ruangan gitu. Seharian yang namanya anak sakit biasanya memang kita nggak bisa tidur ya Bun, pasti seharian tuh nggak tidur, semalaman begadang. Oke, jadi gitu Bun. Hari pertama itu rawat inap, dokter spesialis anaknya sih bilang memang oh iya ada radang ini. Jadi dilihat tenggorokan aja, dikasih ya paracetamol injeksi gitu, terus antibiotik ya, seperti itulah. Kemudian tapi waktu visit DSA-nya itu atau dokter spesialis anaknya itu bilang kalau tetap harus dicek untuk air kencingnya si anak saya. Jadi jaga-jaga aja, dilihat semuanya dicek, selain dari cek darah, dilihat juga radang tenggorok, tapi ini juga harus dilihat nih air kencingnya. Nah setelah itu
aku dikasih tempat kayak botol apa ya, bukan tempat botol, pokoknya tempat salah satu wadah untuk menampung pipis anak gitu ya. Nah, salah satu tips Bun, misalkan ada anaknya Bunda yang memang pengen pemeriksaan ISK atau infeksi saluran kencing, itu kalau bisa menampung wadah air kencingnya untuk anak usia sebelum 1 tahun itu kan agak susah ya, apalagi dia pakai misalkan pakai popok kain atau popok sekali pakai gitu. Nah, itu bisa Bunda bisa menampung pipisnya itu saat anak kita bangun tidur. Nah, biasanya bangun tidur kebanyakan memang anak itu pipis. Jadi itu sih saran dari aku ya. Jadi aku gampang banget ngambil pipisnya, nggak kesusahan. Jadi langsung mancur gitu aja pipisnya, dan cukup untuk sampling diperiksa di laborat. Nah, besoknya nih Bun, ternyata setelah dicek dan keluar hasilnya, dokternya menjelaskan bahwa banyak ada kandungan bakterinya, maksudnya ada kandungan bakteri ya yang positif, yang menandakan bahwa anak saya terkena infeksi saluran kencing. Nah, di situ aku udah kaget ya, maksudnya kok bisa sih anak aku kena infeksi saluran kencing ya. Dan kebetulan anakku nih cowok ya Bun. Habis itu dikasih salep khusus untuk bagian itu, bagian burungnya. Nah, kemudian sama dikasih antibiotik ya. Untungnya antibiotiknya itu sama dengan yang untuk radang, jadi sekalian dokternya udah memilihkan khusus antibiotik tersebut. Nah, hari kedua udah nggak dikasih Sanmo lagi karena alhamdulillah panasnya udah turun, udah stabil, suhunya udah normal, tinggal pemberian antibiotiknya aja yang perlu beberapa hari. Di situ kemudian aku mulai mikir-mikir Bun, kok bisa ya, kok bisa anak bayi itu kena infeksi saluran kencing. Padahal kayaknya untuk perawatan, maksudnya untuk mandi juga aku udah berusaha, maksudnya bersih, nggak yang main kotor-kotor kayak gitu. Nah, ternyata setelah aku pikir-pikir beberapa bulan setelah anakku udah selesai ISK, udah sembuh, itu ternyata kayaknya penyebabnya adalah salah satunya ini karena bantalan popok yang tidak terlalu menyerap ya. Jadi aku dulu Bun, pertama memang waktu bayi itu berusaha untuk cari yang hemat gitu ya, maksudnya cari popok yang isinya banyak dan harganya cukup terjangkau. Karena aku ini anak pertama dan gak punya pengalaman, aku mikirnya sih yang penting hemat karena untuk kebutuhan lain-lainnya. Setelah itu untuk popok kan aku mikirnya popok sekali buang 4 jam buang atau 2 jam sekali buang kayak gitu kan. Jadi nggak penting lah ya, maksudnya untuk daya serap atau apa, yang penting popoknya lembut. Aku sih dulunya liatnya nggak ruam di kulitnya, karena memang alhamdulillah nggak ruam waktu itu. Popok yang merek X itu aku nggak akan sebutkan mereknya, cuman mungkin bunda-bunda di sini bisa jadikan pengalaman bahwa sangat penting untuk memilih daya serap dari popok ya. Dari popok, kebetulan aku pakai popok sekali pakai, dan memang disarankan 4 jam sekali harus ganti, tapi ini kalau bisa sih sebelum penuh ya, 2 jam atau sejam, 2 jam sekali biasanya aku cek itu, kalau bisa langsung diganti, tidak bikin kayak sarang bakteri gitu, tidak terjadi infeksi seperti itu. Jadi itu sih jadi pelajaran banget buat aku. Jadi semenjak itu kemudian aku ganti merek popok. Istilahnya memang kita butuh berhemat ya Bun, cuman jangan sampai anak kita, naudzubillah min dzalik, jangan sampai anak kita kena sakit karena kesalahan kita dalam memilih produk yang tidak terjamin kualitasnya gitu loh. Jadi ya itu jadi pembelajaran aku, walaupun yang dulu itu, walaupun popoknya itu sudah sering aku ganti setiap 2 jam, Kak, sampai yang menggembung banget ya pipisnya itu, tapi tetap aja bantalannya itu ternyata nggak ekstra kering ya, nggak kering gitu loh, jadi tetap basah dan itu bikin lembab. Nah, itu yang berbahaya dan bisa bikin sarang bakteri gitu loh Bun. Jadi hati-hati banget jika bunda-bunda semua memilih popok. Selain kebersihan, sering ganti popok, tapi juga merek popok ini juga harus dipertimbangkan. Nah, di sini aku nggak akan sebutkan merek popok yang dulu aku pakai karena nggak mau ini ya, biarkan aja itu
aku akan sharing aja tentang produk popok yang aku pakai sekarang, yang alhamdulillah nggak bantalan popoknya itu nggak bikin ini ya bun, apa namanya, basah dan kayak lembab kayak gini. Bantalan popoknya ini nggak bikin lembab atau basah ya. Jadi walaupun menampung pipis tapi biasanya bantalannya ini kering. Nah, nanti aku akan share di next video ya bun, biar nanti nggak kelamaan ini videonya. Jadi itu aja yang bisa aku sharingkan bunda. Di sini aku nggak di endorse, nanti bakal aku share lah produknya. Khusus aku review satu ini, produk popok ini yang alhamdulillah cocok di anakku dan tidak menimbulkan ruam popok itu. Terus aman juga dan bantalannya juga kering, jadi walaupun pipis tapi menampung pipis tapi nggak bikin basah gitu, nggak bikin lembab. Oke, itu aja sharing-sharing aku bun, tentang pengalaman sedikit ya, pengalaman tentang infeksi saluran kencing, dan semoga bunda-bunda juga harus aware karena ini memang penyakit yang nggak bisa langsung terdeteksi kalau misalkan tidak dicek dulu untuk air kencing atau air pipisnya anak kita. Itu harus dilabkan memang. Nah, selain itu juga bisa, ISK ini juga bisa bikin anak GTM ya, atau nggak mau makan, jadi susah makan, rewel, terus badan semakin kurus, kayak gitu-gitulah. Tapi waktu kemarin alhamdulillah anakku bukan yang kayak gitu, tapi lebih ke panasnya tadi, demam yang cukup tinggi. Oke bun, segitu dulu pengalaman anak aku, semoga bisa bermanfaat buat bunda-bunda. Dan jangan lupa tetap jaga kebersihan biar tidak terjadi infeksi, karena memang pemilihan popok ini menurut aku sangat penting. Itu aja ya bun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.